Perkenalkan, nama saya Horizania Ainun Insani, NIM 114 dari kelas E, Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem muskular serta memperagakan gerakan-gerakan kontraksi otot. Otot adalah jaringan dari tubuh yang dapat berkontraksi. Aktivitas otot dipengaruhi oleh stimulus dari sistem syaraf. Otot berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Otot polos. Otot polos bergerak secara tidak sadar, tidak memiliki garis lintang, berkontraksi secara lambat, tidak mudah lelah, berbentuk gelondong, kedua ujungnya runcing, memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Waktu kontraksi 3-180 detik. 2. Otot lurik. Otot lurik bergerak secara sadar dengan dibantu oleh sistem saraf. Berbentuk silindris panjang, memiliki inti banyak yang letaknya berada di teping. Bekerja secara cepat sehingga mudah lelah. Otot ini dapat ditemukan pada rangka manusia dan vertebrata, sehingga otot ini mendominasi pada vertebrata dan manusia. Ketiga, otot jantung. Otot jantung bergerak secara tidak sadar, berbentuk silindris panjang, bercabang yang menyatu, memiliki inti di tengah. Otot ini terletak di jantung, bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung ini kegiatannya dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan saraf prasimpatik. Karakteristik otot dibagi menjadi 4, yaitu 1. Iritabilitas, yaitu menanggapi rangsang. 2. Kontraktilitas, yaitu bila menerima rangsang, otot akan memendek. Ketiga, ekstensibilitas, yaitu bila menerima rangsang, otot akan memanjang. Keempat, elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke bentuk semula atau awal. Otot berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Antagonis. Antagonis adalah apabila dua otot atau lebih bekerja secara berlawanan. Contoh gerakan yang termasuk ke dalam antagonis yaitu 1. Ekstensor dan fleksor. Ekstensor adalah gerakan meluruskan, sedangkan fleksor adalah gerakan menekuk. Seperti ini contoh gerakannya. Ini adalah gerakan ekstensor, sedangkan ini seperti ini adalah gerakan fleksor. 2. Abduktor dan aduktor. Abduktor adalah gerakan menjauhi badan, sedangkan aduktor adalah gerakan mendekati badan. Seperti ini contoh gerakannya. Ini adalah gerakan abduktor, sedangkan seperti ini adalah gerakan aduktor. Ketiga adalah depresor dan elevation. Depresor adalah gerakan ke bawah, sedangkan elevation adalah gerakan ke atas. Seperti ini contoh gerakannya. Ini adalah contoh gerakan depresor, sedangkan seperti ini adalah gerakan elevation. Keempat adalah supinator dan pronator. Supinator adalah gerakan saat telapak tangan menengadah, sedangkan pronator adalah gerakan telapak tangan saat menelungkup.
Seperti ini contoh gerakannya. Ini adalah gerakan dari suprinator. Sedangkan seperti ini adalah gerakan pronator. 2. Sinergis. Sinergis adalah ketika dua otot atau lebih bekerja sama untuk membuat gerakan searah. Contoh gerakan yang termasuk sinergis yaitu 1. Pronator teres dan pronator quadratus. Pronator teres menyebabkan telapak tangan menengadah, sedangkan pronator quadratus menyebabkan telapak tangan menelungkup. Seperti ini contoh gerakannya. Ini adalah contoh gerakan dari pronator teres, sedangkan seperti ini adalah gerakan pronator quadratus. Yang kedua, pada saat kita bernafas maka antar tulang rusuk akan saling bekerja sama untuk berkontraksi. Seperti ini contoh gerakannya. Demikian penjelasan saya tentang sistem muskular. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.